Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sih. Nah, Roy kan bisa melihat beda alam ya. Maksudnya bisa ngelihat itu di umur berapa sih? Dulu kelas 5 SD sih udah mulai ngeliat-ngeliat kayak gitu ya. Kayak siap engkong aku mau meninggal gitu. Aku udah tahu ada bunganya, ada peti mati. Itu udah muncul. Digambarkan. Di kepalaku itu divisualisasikan seperti itu. Di pikiran itu. Di pikiran, ternyata meninggal. Jantung, terus jatuh di kamar mandi. Gitu. Jadi dari kelas 5 SD udah ngerasain hal itu. Iya, udah ngerasain hal itu sebenarnya. Terus setelah dari kelas 5 SD ke sini-sininya terus makin tajam itu kan. Tersiksa nggak sih? Lumayan. Iya, ntar gue mewek lagi jalan deh. Kalau misalnya gue dikasih kesempatan lagi untuk hidup, gue pengen jadi orang biasa. Pengen jadi orang biasa. Pengen jadi orang biasa. Berarti sampai saat ini pun Roy apapun siang malam kalau ada penampakan pasti ngeliat? Pasti ngeliat. Nah, aku beruntungnya aku didampingi oleh seorang psikiater kan. Oke. Dari rumah sakit ternama di Indonesia. Jadi ngebantu aku untuk ngerem supaya nggak ngeliat. Jadi aku nggak jalanin terapi lewat psikiater aku itu. Jadi dikontrol dengan obat-obatan juga. Oke. Jadi kayak tiap malam bisa kayak gitu. Ketakutan di kamar aku aja nggak ada guling. Karena gue takut pocong. Tadi boneka pocong kan? Oh, itu nggak apa-apa sih, itu masih lucu kan. Oh, lucu. Kalau dipeluk tiba-tiba pocong gimana? Oh, ternyata takut ya sebetulnya. Takut. Bingung ya? Bingung. Iya. Ada sisi takutnya sih aku yang jujur. Yep. Sisi manusianya lah mungkin. Tapi kalau diputar kembali hidup ke awal, Roy pengen orang biasa. Pengen jadi anak biasa aja, jangan anak indigo. Gak mau lihat-lihat gitu. Tersiksa banget setiap hari ngeliat ini. Ntar lihat tahun 2022 ada bencana air, ada ini, ada itu. Itu dilihatin. Kapan gue tidurnya gitu kan? Jadi nggak bisa tidur tuh? Nggak bisa tidur, makanya dikontrol sama obat-obatan dari psikiater yang tepat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi rasulillah jamain. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqi Azzah. Pada hari ini ya ikhwah, kita akan mencoba membahas sedikit tentang efek yang dimunculkan oleh kemampuan seorang anak indigo. Berbicara tentang indigo, sesungguhnya indigo adalah sebuah istilah yang dihubungkan dengan warna, yang mana pernah dipopulerkan oleh seorang konselor tahun 1970-an. Beliau meneliti tentang warna aura seseorang, bahwasanya warna nila, mereka beranggapan bahwa warna tersebut mempunyai kepribadian, mempunyai keistimewaan dibandingkan anak-anak lainnya. Atau yang kita kenal dan kita sebut anak yang mempunyai keistimewaan khusus. Atau yang kita kenal dengan anak yang mempunyai kemampuan indera keenam. Ikhwah fiddin rahimakumullah, mungkin sudah kadung terlanjur mungkin di tengah masyarakat kita bahwasanya setiap anak indigo seringkali dianggap oleh masyarakat kita adalah anak yang mempunyai keistimewaan khusus. Sebetulnya itu bukanlah sebuah keistimewaan, melainkan adalah sebuah penyakit yang menghinggapi anak tersebut. Penyakit yang dimunculkan oleh syaitan, yang memberikan kemampuan kepada anak tersebut untuk bisa melihat alam yang tidak kasat mata dan bahkan mampu untuk menerawang kejadian yang akan terjadi. Ikhwatiddin rahimakumullah, sebetulnya itu bukanlah sebuah keistimewaan,
melainkan itu adalah sebuah penyakit yang harus dibuang. Karena syaitan telah membantunya, yang mana nanti kelak anak ini akan menjadi calon-calon wali-wali mereka. Ikhwatiddin rahimakumullah, seperti audio yang kita tayangkan di awal YouTube ini, bahwasanya seorang anak indigo yang ternama di Indonesia ini yang bernama Roy Kiyoshi, beliau pun telah menyampaikan bahwasanya kemampuan yang ia miliki itu sangat menyiksanya. Sangat-sangat menyiksanya. Maaf, videonya tidak bisa kita tampilkan karena diklaim oleh pihak YouTube sebagai pelanggaran hak cipta. Klaim hak cipta. Jadi kita hanya bisa menampilkan semacam audionya saja. Ikhwatiddin rahimakumullah, paling tidak ada 3 efek yang dimunculkan oleh kemampuan orang yang mempunyai indera keenam ini, atau yang kita sebut dengan indigo ini. Yang pertama adalah efek sosialnya, yakni anak yang mempunyai kemampuan indigo sering sekali dikucilkan oleh teman-teman sebayanya. Kenapa dikucilkan? Karena temannya beranggapan anak ini adalah anak yang aneh. Ya, anak yang aneh. Sehingga teman-temannya mengucilkan. Inilah efek sosial yang dimunculkan oleh kemampuan indigo. 1. Kemudian yang kedua, anak yang mempunyai kemampuan indigo ini sulit untuk berbaur dengan temannya. Setiap kali anak ini keluar rumah untuk berbaur dengan teman sebayanya, seringkali dihalangi oleh makhluk gaib ini, makhluk yang tak kasat mata ini. Ya, sehingga anak ini tidak mampu untuk berbaur dengan teman sebayanya. Ini efek sosial yang dimunculkan. Kemudian nanti ada lagi efek kepada psikis anak ini, yakni diantaranya rasa kegelisahan, rasa cemas, dan rasa ketakutan. Ya, karena dia sering sekali menampak yang namanya makhluk-makhluk yang menyeramkan, sehingga memunculkan rasa takut di dalam diri anak ini. Kemudian yang kedua adalah efek yang dimunculkannya adalah anak ini berpribadi ganda. Ya, berpribadi ganda. Sehingga anak ini kita anggap anak misterius, sulit untuk menebak karakternya, karena dia mempunyai beberapa karakter di dalam dirinya. Kedua. Kemudian yang ketiga, anak ini amarahnya meluap-luap. Amarahnya sulit terkendali. Ini adalah akibat syaitan yang menumpangi badan anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah efek yang dimunculkan oleh kemampuan indigo ini adalah efek kepada fisik anak tersebut. Biasanya anak yang mempunyai kemampuan indigo ini, dia mempunyai penyakit bawaan dari lahir yang sulit untuk disembuhkan. Kemudian efeknya apa lagi? Ya, efeknya anak ini sulit untuk tidur, sehingga ya akan berdampak kepada fisiknya. Ikhwatiddin rahimakumullah, ini adalah contoh di antara efek yang ditimbulkan oleh kemampuan-kemampuan bisa melihat makhluk gaib, atau yang kita sebut dengan indigo tadi. Ikhwatiddin rahimakumullah, pada video ini apa pesan yang kita sampaikan? Pesan yang kita sampaikan adalah bahwa indigo bukanlah sebuah keistimewaan, tetapi adalah sebuah penyakit yang harus dibuang. Sekali lagi, indigo bukanlah sebuah keistimewaan, tetapi adalah sebuah penyakit yang harus dibuang. Ikhwatiddin rahimakumullah, barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.